Bab 1867. Hantu percaya padamu. Tidak bisa dipungkiri, saat ini pemuda menjadi ragu. Oh sial, mengapa orang ini begitu sombong? Mengapa? Ini tidak normal. Saat ini, Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bro, bisakah kamu lebih tegas dalam merampok?" Pemuda ragu-ragu, lalu berkata, "Bro, apakah kamu punya kartu? Jika demikian, bisakah kamu mengungkapkan sedikit sebelumnya? Jika kuat, kami akan mengubah musuh menjadi teman, bagaimana?" Mileye mengacungkan jempol, "Kamu benar-benar tak tahu malu." Pemuda itu tersenyum sinis, "Usaha kecil-kecilan, kita harus hati-hati." Mileye melihat pemuda, "Apakah kamu alam absolut?" Pemuda itu mengangguk, "Ya." Mileye memandangi pemuda, dan berkata, "Kamu harusnya memiliki banyak harta." Mendengar ini, kelopak mata pemuda berkedut, dan dia menatap Mileye, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Orang ini ingin merampok dirinya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah kanan pemuda, "Apa yang kamu bicarakan dengan dia? Bunuh dia." Saat dia mengatakan itu, seorang pria besar keluar tiba-tiba, dan pria besar itu langsung menuju Ye Mileye. Namun, dia dihentikan oleh pemuda tersebut. Pria besar itu menoleh untuk melihat pemuda, "Apa yang kamu lakukan?" Pemuda memandang Mileye, "Kami tidak menginginkan mata air keabadian tingkat dewa ini." Pria besar itu tercengang, lalu berkata, "Mengapa?" Pemuda langsung menamparkan kepala pria besar itu, dan berkata dengan marah, "Tanya terus. Kamu bosnya atau aku bosnya?" Pria besar itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu bosnya." Pemuda menoleh untuk melihat Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku belum mengungkapkan latar belakangku. Mengapa kamu berhenti?" Pemuda berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku dan yang lain telah mencapai alam tangga langit, tetapi nafasnya kuat, aku takut master biasa di alam-alam absolut bukan lawannya. Selamat tinggal bro." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. "Tunggu." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbicara. Pemuda berhenti, dan dia menoleh untuk melihat Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak merampokku, maka aku yang akan merampok kamu. Serahkan semuanya." Pada saat ini, lelaki besar itu tiba-tiba menunjuk Mileye dengan marah, "Bocah tengil, jangan sombong. Apakah kamu berani menerima pukulan dariku? Bocah tengil." Mileye sedikit mengernyit, dan dia menoleh untuk melihat Daoi, "Apakah aku seperti bocah?" Daoi melihat ke arah Mileye, dan kemudian berkata sambil tersenyum tampan. Mileye berkedip, "Aku juga berpikir begitu." Daoi menggelengkan kepalanya, "Kamu semakin tidak tahu malu." Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, lelaki besar itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Kalian berdua menggoda secara terbuka, apakah kamu berpura-pura bahwa kami tidak ada?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat, dan kemudian, dia memegang palu besar dan membantingnya ke kepala Mileye. Puncak alam absolut. Apalagi nafasnya tajam, dan terlihat seperti alam absolut tanpa cairan. Mileye tiba-tiba mengangkat tangannya dan itu adalah pedang. Itu hanya pedang biasa. Ketika pedang itu dipukul, pria besar itu terkejut kembali ke tempat semula, dan palu raksasa di tangannya terbelah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, pemuda menyipitkan matanya, "Pedang kultivator." Pria besar menatap Mileye, sedikit terkejut, "Kamu adalah kultivator pedang." Kultivator pedang adalah kelompok orang yang sulit diatasi. Tidak hanya suka berkelahi, tetapi juga memiliki temperamen yang buruk. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku seorang kultivator pedang."
Pemuda menatap Mileye dalam-dalam. "Daniel, kamu mundur dulu." Pria besar itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Mundur apa? Apakah Daniel adalah tipe orang yang menelantarkan saudara-saudaranya? Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan pergi." Pemuda berkata, "Kalau begitu kamu tinggal dan hentikan dia, aku akan pergi." "Gila." Daniel menoleh untuk melihat pemuda dengan ekspresi keheranan di wajahnya. "Kamu serius?" Pemuda itu berkata dengan datar, "Menurutmu?" Daniel ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak, kamu harus tetap di sini. Jangan khawatir, kakak ipar, aku akan menjaganya dengan baik." Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari. Wajah pemuda penuh dengan garis hitam. Mileye memandang pemuda dan berkata sambil tersenyum, "Pasti kalian tidak hanya berdua, benar kan?" Pemuda tersenyum dan berkata, "Yang mulia, memang ada lebih dari 2 dari kami, tetapi kami telah menyesalinya sekarang." "Yang mulia, apakah masalah ini dapat berhenti sampai di sini?" Mileye tertawa, "Aku sedikit penasaran, kenapa kamu tiba-tiba menyerah?" Pemuda memandang Mileye, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Mileye sedikit mengernyit, "Kita belum bertarung." Pemuda menggelengkan kepalanya, "Kekuatanmu di luar dugaanku. Bahkan jika kami dapat membunuhmu, kami akan membayar harga yang mahal. Aku tidak mau membayar harga itu, jadi aku memilih untuk menyerah." Mileye tersenyum dan berkata, "Pergilah." Pemuda melirik Mileye, dan dia menangkupkan tinjunya, "Terima kasih banyak." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi, lalu berkata, "Kamu harus berhati-hati, meski kami menyerah. Namun, ada sekelompok orang yang tidak akan pernah menyerah, dan mereka sudah mengincarmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Pemuda memandang Mileye, "Apakah kamu tidak bertanya dari kelompok mana aku berasal?" Mileye menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, "Di bawah orang suci, aku tak terkalahkan, di atas orang suci, 1 tukar 1." Pemuda memandang Mileye, dan setelah sekian lama, dia berkata, "Kamu pembual, jika kamu tidak berada alam menaiki langit, aku akan percaya." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung jalan. Mileye melirik ke ujung jalan di kejauhan, lalu menoleh ke arah Daoyi, "Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke istana Sengok." Daoyi mengangguk. Keduanya meneruskan perjalanan. Tetua Li itu ragu-ragu sejenak, lalu buru-buru mengikuti. Bersambung.